Selamat datang dalam tutorial bisnis UKM. Kali ini, kita akan mencoba membuat keripik buah dan sayuran, sekaligus membahas tentang peluang bisnis keripik buah dan sayur. Pengembangan agribisnis dan agroindustri sangat mungkin dikembangkan di Indonesia, mengingat ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Pada pembuatan keripik buah dan sayur ini, kita mengharapkan suatu produk dengan karakteristik yang khas, di mana aroma, cita rasa, dan rasa yang sesuai dengan bahan aslinya, sehingga kita memerlukan alat yang sangat sesuai dengan itu, bukan penggorengan biasa, tapi menggunakan alat vacuum frying, di mana kelebihan vacuum frying ini adalah kita bisa menggoreng dengan suhu yang cukup rendah dibanding dengan penggorengan biasa. Kali ini kita akan membuat keripik sayur wortel. Untuk sebelum tahap selanjutnya, kemudian kita lakukan untuk pemilihan bahan. Pilihlah wortel yang baik, yaitu pilihlah wortel yang memiliki ukuran yang hampir seragam. Ini untuk memudahkan kita dalam penggorengan. Kemudian dilakukan pengupasan. Tahap selanjutnya adalah pengirisan wortel. Selanjutnya adalah tahap pencucian. Kemudian masukkan wortel yang telah dicuci ke dalam larutan kapur. Kemudian wortel direndam dalam larutan garam. Selanjutnya adalah perendaman wortel ke dalam larutan gula. Tekanan vakum yang kita inginkan tercapai yaitu sekitar 60 cm Hg, maka ruang untuk menurunkan bahan kita buka. Maka proses penggorengan dimulai. Untuk pembuatan keripik salak, langkah pertama adalah menyiapkan bahan salak. Langkah selanjutnya adalah pencucian bahan. Untuk proses pembuatan keripik salak, kita siapkan alatnya. Yang pertama adalah mengeset alat vacuum frying dari suhunya. Salak kita masukkan ke dalam keranjang bahan. Kemudian keranjang bahan kita tutup. Ketika penutup sudah tertutup dengan sempurna, kita tunggu sampai suhu sesuai dengan yang kita inginkan. Keranjang bahan dibuka. Tahapan pertama pengolahan buah apel adalah pencucian. Kemudian, tahapan kedua adalah proses pengirisan buah apel dengan ketebalan kurang lebih 4 mm. Setelah proses pengirisan bahan selesai, lalu dilanjutkan dengan proses perendaman. Dalam larutan gula sekitar 1%. Saat ini kita akan membuat keripik buah melon. Dilanjutkan dengan proses pengupasan. Kemudian lakukan pengirisan dengan ketebalan 4-5 mm. Tahap selanjutnya adalah tahap pencucian. Dalam proses penggorengan buah melon, langkah yang dilakukan sama halnya seperti pada proses penggorengan buah salak dan wortel. Setelah tidak dijumpai adanya gelembung-gelembung udara dari dalam minyak dengan melihat dari kaca tabung penggorengan, maka penggorengan dinaikkan seperti semula dan kemudian matikan pompa. Setelah itu,
semua bahan melon hasil penggorengan bisa diambil dan langsung ditiriskan dalam spinner selama kurang lebih 5 menit. Dalam proses pembuatan keripik nangka, tahapan pertama adalah proses pengirisan nangka dengan ketebalan kurang lebih 4 mm. Tahapan kedua adalah proses pencucian buah nangka hingga bersih. Setelah itu, lakukan tahap penggorengan. Setelah itu, masukkan nangka ke dalam tabung penggorengan. Kemudian, hidupkan pompa dan tunggu sampai tekanan tercapai 64,9 cm/Hg. Jika suhu sudah tercapai, turunkan penggorengan. Kemudian, nangka yang sudah digoreng tadi kemudian diambil. Setelah itu, masukkan nangka hasil penggorengan ke dalam spinner. Bahan dan alatnya berupa nanas, piring, dan pisau pemotong. Kemudian, lakukan pengirisan buah nanas dengan ketebalan kurang lebih 3 mm. Pengolahan ragam bentuk makanan nanas tersebut dapat dilakukan dalam skala rumah tangga. Salah satunya adalah pengolahan nanas menjadi keripik nanas seperti ini. Dalam proses pencucian buah nanas tersebut, bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan benda-benda asing yang mungkin menempel pada nanas. Pengemasan mempunyai peranan penting dalam mempertahankan mutu bahan. Pada saat ini, pengemasan dianggap sebagai bahan integral dari proses produksi di pabrik-pabrik, termasuk juga produksi bahan makanan. Fungsi paling utama dan mendasar dari pengemasan adalah untuk mewadahi dan melindungi produk dari kerusakan-kerusakan, sehingga lebih mudah disimpan, diangkut, dan dipasarkan. Berikut ini merupakan hasil produk-produk olahan dari keripik buah dan sayur, berupa keripik wortel, keripik salak, keripik nangka, keripik nanas, keripik apel, dan keripik melon. Salam sukses dari kami Bisnis UKM.